Kekuasaan selalu tampak megah dari luar, tapi di dalamnya selalu ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan tentang politik atau uang, tapi tentang sesuatu yang lebih sunyi dan berbahaya. Tentang hubungan terlarang, khususnya sesama jenis, yang tidak semua orang berani membicarakan. Hari ini isu moral dan kehidupan pribadi di lingkar kekuasaan kembali jadi bisikan. Apalagi isu itu digelontorkan oleh tokoh senior negeri ini. Sebagian percaya, sebagian menolak. Sebagian menonton dalam diam sambil menunggu perkembangan. Ini bukan hal baru. Ratusan tahun lalu, di masa kejayaan Kerajaan Majapahit, negara tidak hanya mengatur kekuasaan tetapi juga siapa yang boleh kamu cintai. Majapahit bukan sekadar kerajaan. Ia adalah sistem yang percaya bahwa keteraturan dunia harus dijaga. Dalam sistem itu, manusia bukan sepenuhnya bebas. Tubuhnya diatur. Hasratnya diawasi. Bagi Majapahit, ketertiban bukan pilihan tetapi keharusan. Semua itu tertulis dalam satu kitab Kutara Manawa Dharma Sastra. Kitab ini perpaduan antara ajaran Manawe Dharma Sastra dan kearifan lokal Jawa kuno. Mengatur tentang perilaku dan sanksi bagi pelanggarnya. Terdiri dari sekitar 275 pasal dan 19 bab. Kitab tersebut bukan sekadar aturan. Ia adalah cermin cara berpikir sebuah peradaban. Di dalamnya, ada aturan tentang tanah, tentang kekuasaan, dan seks. Ya, seks. Sesuatu yang hari ini dianggap pribadi, di masa itu adalah urusan negara. Perzinahan bisa berujung kematian. Pelecehan bisa membuat tubuhmu dipotong. Pelanggaran moral bisa membuatmu diasingkan atau dihapus dari masyarakat. Tidak ada ruang untuk kesalahan yang dianggap menyimpang. Karena bagi mereka seks bukan sekadar hubungan. Ia adalah dasar dari keturunan, warisan dan stabilitas sosial. Jika itu kacau maka semuanya bisa runtuh. Itulah mengapa moral seksual dijaga dengan sangat keras. Apakah hukum kerajaan mengizinkan cinta sesama jenis? Jawabannya, tidak. Mari kita buka kitab Kutara Manawa. Aturan mengenai perilaku seks menyimpang tertuang dalam bab yang membahas tentang kesusilaan dan perusakan kesucian diri. Secara spesifik, perbuatan ini dikategorikan dalam pelanggaran berat terhadap dharma. Sebenarnya, homoseksualitas bukan fenomena baru. Dalam budaya Nusantara, praktik sesama jenis sudah ada sejak lama. Namun, keberadaan tidak selalu berarti penerimaan. Majapahit tidak mengenal istilah LGBT seperti hari ini. Tapi mereka mengenal penyimpangan. Dalam pasal-pasal mengenai paradara atau zina dan kukarma atau perbuatan buruk, terdapat larangan bagi laki-laki yang melakukan hubungan dengan laki-laki. Bunyinya kurang lebih seperti ini dalam interpretasi teks kuno. Yen ono wong lanang sanggama klawan podo lanang keno dendo mas utawa pati. Artinya, jika ada laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki, maka dikenakan denda emas atau hukuman mati. Hukuman ini tidak main-main. Mengapa? Karena bagi masyarakat Hindu-Buddha saat itu, tindakan ini dianggap sebagai amanusa, tidak manusiawi, yang bisa mendatangkan kemurkaan dewata dan merusak kesuburan tanah kerajaan. Bagaimana dengan perzinahan? Perzinahan adalah pelanggaran berat moral dan sosial. Bisa dikenai denda besar, pemotongan anggota tubuh, pengusiran atau hukuman mati. Contoh bunyi pasalnya adalah, barang siapa meniduri istri orang lain, maka ia dihukum mati, kecuali ditebus dengan denda. Atau, jika tertangkap langsung, suami berhak membunuhnya.
Kemudian, jika memperkosa, dapat dipotong tangan atau dihukum mati. Namun Majapahit bukan dunia sederhana. Di satu sisi mereka menghukum pelanggaran moral. Di sisi lain, mereka mengakui praktik prostitusi. Bahkan, memungut pajak darinya. Sebuah paradoks. Di mana moral dijaga tapi realitas tetap berjalan. Hari ini, kita hidup di dunia yang mengaku lebih bebas. Tapi perdebatan tentang moral, cinta, dan batas normal masih terus terjadi. Dari rakyat biasa sampai lingkar paling tinggi kekuasaan. Bisikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Cinta sesama jenis tetap dipandang sebagai penyimpangan. Ketika isu menimpa pejabat tinggi di istana maka gaungnya kemana-mana. Rakyat mulai mempertanyakan moral para pemimpinnya. Apakah itu hanya sekedar isu atau sebuah realita? Entahlah, karena isu itu tak pernah ditanggapi secara serius. Majapahit telah runtuh. Hukumnya tinggal sejarah. Tapi pertanyaan mereka masih hidup di dalam kita. Apakah cinta harus tunduk pada hukum? Atau hukum yang harus memahami manusia? Dan jika kamu hidup di zaman itu, dengan cinta yang tidak sesuai aturan, apakah kamu akan bertahan atau menghilang tanpa jejak? Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang hukum Majapahit dan sisi gelap sejarah lainnya, subscribe sekarang ke channel Obrolan Haris. Dan jangan lupa klik video selanjutnya karena sejarah tidak pernah sesederhana yang diajarkan. Saya Ken Utami mohon pamit. Sampai bertemu di penelusuran berikutnya. Salam.